Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, terima kasih Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu. Nah, kalau tadi kita sudah banyak bahas ya, tapi mungkin saya ingin bahas sedikit mengenai sektor pendidikan dan juga lingkungan. Kira-kira ke depannya bagaimana kira-kira pemerintahan baru ini melihatnya seperti apa akan dibawa pada sektor pendidikan dan lingkungan hidup ini. Mungkin Bang Faris dulu. Oke, mungkin secara singkat aja Bang, terkait dengan lingkungan kita itu kan di Provinsi Bengkulu. Bisa kita lihat persoalannya dari bagaimana prostitusi online sekarang itu merambah di masyarakat gitu kan. Itu menyentuh langsung ke ranah-ranah masyarakat yang ada di situ kan. Kalau mungkin dulu tidak ada online, prostitusi online terpusat dan lain sebagainya di situ kan. Nah, ini menjadi persoalan karena kenapa? Anak-anak itu kan yang usianya mungkin masih 15, 12, 13 tahun dan lain sebagainya, aksesnya mudah gitu kan. Itu merusak anak bangsa kita, bagaimana generasi-generasi penerus itu sudah rusak di usia yang masih muda gitu kan. Itu jadi persoalan. Nah, saya minta juga untuk pemerintah hari ini memperhatikan hal tersebut itu kan. Bagaimana solusinya gitu kan. Terkait dengan persoalan itu. Itu sangat merusak menurut saya gitu kan. Kalau dari masalah pendidikan dan lingkungan hidup dari Bang Zerik? Ya, sebenarnya ada kesamaan nih Bang Miko. Pendidikan, lingkungan hidup itu adalah investasi jangka panjang. Betul. Ketika kita berbicara tatanan masyarakat, dua hal ini mungkin proses pembangunannya itu tidak akan bisa kita rasakan manfaatnya setahun, dua tahun. Tapi di 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, bahkan 50 tahun yang akan datang. Yang artinya apa? Dari segi pendidikan, pemerintah Provinsi Bengkulu harus memastikan infrastruktur pendidikannya memadai. Kemudian suprastrukturnya memenuhi syarat. Dalam artian jangan sampai ada di pelosok-pelosok desa itu yang tidak ada tenaga pendidiknya, tidak ada gurunya, atau ada gurunya tidak memiliki kompetensi. Ini tentunya akan menjadi investasi yang tidak baik untuk kedepannya. Apabila kita gagal dalam dunia pendidikan, maka 10 tahun yang akan datang, generasi penerus kita itu tidak akan memiliki kualitas yang baik. Begitu juga kita berbicara lingkungan hidup. Lingkungan hidup ini harus sustain, harus ada keberlanjutan. Yeah. Yang artinya apa? Kita bisa pemerintah provinsi menerima investor. Katakanlah ini yang paling banyak berpengaruh di sektor lingkungan hidup ini adalah industri ekstraktifnya, pertambangan, dan beberapa yang terkait dengan tata kelola sumber daya alam. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah provinsi. Jangan sampai proses pelaksanaan industri ekstraktif itu mengorbankan masyarakat. Yeah. Yang artinya keselamatan hidup masyarakat terancam. Masyarakat yang memiliki hak untuk hidup sehat jadi nggak sehat karena dampak polusi katakanlah. Yeah. Kemudian masyarakat yang memiliki ruang hidup untuk bertani, karena lahannya diambil oleh perusahaan, mereka tidak memiliki ruang hidup lagi. Yang artinya apa? Investasi boleh masuk, tapi jangan sampai mengorbankan masyarakat. Yeah. Jangan sampai menghilangkan ruang hidup masyarakat. Dari segi pendidikan kita harapkan bagaimana kemudian ke depannya pemerintah Provinsi Bengkulu terkhususnya harus kalau kita lihat jangan hanya fokus ke pendidikan yang negeri saja, tapi pendidikan swasta yang ingin masuk ke Bengkulu ketika dilihat prospeknya bagus, maka harus dipersilahkan. Hal itu untuk mencerdaskan masyarakat Provinsi Bengkulu, untuk membangun generasi kita yang bagus ke depannya. Saya pikir itu Bang Miko. Ya, jadi memang sustainability ya, dua hal ini juga beririsan, bagaimana pendidikan yang bagus, aksesibilitasnya bisa dijangkau oleh masyarakat dan juga masalah lingkungan ya. Karena di lingkungan ini kompleks, banyak pihak yang hidup dan bergantung, bukan hanya kita manusia tapi juga ada flora, fauna dan kekayaan hayati. Nah, menarik juga di segmen terakhir ini saya ingin mendengarkan kira-kira harapan ke depannya seperti apa dari abang-abang sekalian untuk pemerintahan Provinsi Bengkulu, terkhususnya untuk pemimpin baru kita, gubernur terpilih. Saya mau ke Bang Faris dulu, silakan Bang.
harapannya seperti apa? Ya tentunya harapan kita itu kan sama-sama pastinya besar terhadap pemimpin kita. Mereka menawarkan janji-janji dan lain sebagainya itu kan. Bagaimana ketika saya memimpin Bengkulu saya bakal melakukan ini dan itu gitu kan. Cuma pertanyaannya bagaimana realisasinya nanti gitu kan. Dalam 5 tahun ini kita harus hitung gitu kan. 100 hari kerja Bapak Helmy Mian itu bagaimana progresivitasnya. Terus 1 tahun kerjanya bagaimana dan seterusnya. Di situ harus kita hitung gitu kan, harus kita ukur. Nah siapa yang mengukurnya itu kan? Saya sampaikan itu kita semua itu kan, masyarakat Provinsi Bengkulu, baik berbagai macam profesi dan lain sebagainya harus melihat itu kan persoalan yang berkaitan dengan hajat hidup dia itu. Ya. Misalkan orang yang bekerja jualan di pasar itu kan, ya mereka harus melihatnya secara ekonomi dan lain sebagainya gitu kan. Ya, mungkin dari Bang Zelik harapannya seperti apa, Bang? Silakan. Harapan itu selalu ada gitu ya. Betul, berharap deh. Kita hidup karena ada harapan. Tentunya kita berharap yang pertama itu tadi PR pertamanya harus menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Itu harus menjadi dasar yang fundamental untuk menjalankan atau menyelesaikan segala urusan, segala PR yang masih harus dituntaskan oleh pemerintah provinsi yang baru ini. Kemudian secara khusus kita tidak ingin program-program itu hanya sebatas slogan gitu ya. Misalkan bantu rakyat, 1000 jalan mulus, ambulan gratis, jangan hanya sebatas slogan gitu. Tapi harus benar-benar mampu dirasakan oleh masyarakat manfaatnya. Jangan sampai masyarakat butuhnya A diberikannya B. Makanya tadi kami sampaikan di dalam menjalankan pemerintahan tentunya harus partisipatif. Secara struktural, secara sistem kita memiliki lembaga parlemen, DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan sebagainya. Tapi di beberapa hal-hal yang lain, pelaksanaan program yang lain, tentunya harus melibatkan masyarakat secara aktif. Katakanlah melakukan pembangunan di desa A, maka masyarakat di desa A itu harus dilibatkan. Maka supaya tepat sasaran, jangan sampai nanti masyarakat ini sakit kepala dikasihnya obat sakit gigi, kan nggak nyambung. Itu yang sangat penting menurut kami. Yang pertama tata kelola pemerintahnya yang baik, yang kedua mereka harus terbuka mendengarkan masukan masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam setiap program dan pelaksanaan pemerintahnya. Itu luar biasa sekali harapannya sudah kita dengarkan ya dari narasumber kita pada sore hari ini, dan ini juga turut mengakhiri rangkaian kebersamaan kita dalam Berendo TVRI Bengkulu. Dan kami kembali mengucapkan terima kasih kepada Bang Zelik Ilham Hamka selaku pengamat politik, terima kasih Bang. Dan kepada Bang Muhammad Faris Alatas selaku Kabid PTKP HMI Bengkulu, terima kasih. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih juga kepada pemirsa TVRI Bengkulu. Mari kita bersama kawal proses demokrasi dan juga proses pelantikan gubernur terpilih nantinya. Dan kami juga ingin mengucapkan Gong Si Facai, selamat tahun baru Imlek 2025. Akhir kata saya Mikrom Amadeo Utama mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.